anta kenapa bunga pisang kunaon bunga pisang hujan di ditu mah gitu. Nah terus dalam ayat-ayat kata beliau hujan itu anugerah, ya kita sambut anugerah itu ya. Bahkan orang yang tidak punya anak suruh hujan-hujanan, insya Allah Allah suburkan katanya, karena anzal minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan air hujan dari langit. Nah kemudian tanah yang kering kerontang ngahgar kena air hujan itu menjadi subur, dan kita diciptakan dari tanah subur itu bisa ya. Ceria udah tua udah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih menjelaskan hak ilmu yang terdapat pada ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Yang benar bacanya bukan Al-Fatihah, Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu siapa yang baca begitu? Al-Fatihah. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, siapa? Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Kemarin sudah kita jelaskan beberapa bentuk kemusyrikan yang sering kita tidak sadari ternyata itu terjadi dan bagian dari syirik atau menyekutukan Allah di dalam asmaul husnanya atau di dalam asma dan sifatnya. Jamaah rahimakumullah, padahal kita mengetahui bahwa tidak ada dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada kecuali adalah dosa syirik. Tidak ada yang bisa melebihinya, nggak ada. Paling besar itu dosa syirik. Ustadz ini ngomong pakai dalil nggak? Ya, Imam di dalam kitab Al-Kabair karya siapa? Imam Al-Kabair itu menyebutkan di situ bahwa poin pertama ya, poin pertama di antara dosa yang paling besar itu adalah dosa syirik. Silahkan dibuka dulu di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat yang ke-69 sampai ayat yang ke-68, 69 sampai 70. Surat ke berapa? 25 Al-Furqan. Imam Ad-Dhahabi, baru ingat, Imam Ad-Dhahabi itu penulis kitab Al-Kabair, menjelaskan tentang dosa-dosa besar. 68 sampai ayat 70. Pada ayat 68-nya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. Kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, tidak ada ayat yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar secara berurutan kecuali hanya ayat ini saja. Menyekutukan Allah, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ya. Nah, saking besarnya dosa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu kalau terbawa sampai mati dan tidak tobat, ya, hati-hati, karena ada yang berpendapat begini. Rek sholat te sholat
kemudian bukan sholat, meskipun dia sholat, tapi kemudian dia menyekutukan Allah dan dia meskipun bertobat tidak akan diampuni dosa syiriknya. Ini juga salah juga, ya. Padahal Umar bin Khattab dan mayoritas para sahabat, jumlahnya 114.000 sahabat, mereka itu pelaku kemusyrikan. Ya kan, Lata dan Uzza dan Manat. Kemudian masuk Islam, beramal soleh, dan mereka meninggalkan perbuatan syiriknya. Diampuni tidak? Jangan saja diampuni, masih hidupnya saja mereka dijamin masuk jannah. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat dari kalangan generasi pertama yang masuk Islam, baik itu yang hijrah dari Makkah ke Madinah, muhajirin namanya, atau orang Ansor yang asli orang Madinah, yang jumlahnya 114.000 atau 124.000 sahabat. Mereka itu radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridho kepada Allah, Allah juga ridho kepada mereka. Kalau sudah diberikan ridho, jaminannya apa? Jannah. Allahumma inni as'aluka ridhoka disebut dulu. Ya Allah, aku mengharap kepada engkau ridhomu, wal jannah baru jannahnya. Enggak akan masuk jannah kalau tidak mendapatkan ridho Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, ini untuk menepis juga sedikit sebagian pemahaman umat Islam. Meskipun tobat manehna, tapi kalau pernah berbuat syirik, tetap saja dia akan diampuni dosa syirik itu. Dalilnya mana? Biasanya menggunakan surat An-Nisa. Ya, coba. Surat An-Nisa ayat 116. Padahal dia kalau yang berpendapat begitu percuma dong, ya, bertobat. Kemudian tidak tuntas membaca tafsir dari ayat itu. Surat An-Nisa ayat 116 kalau tidak salah. Ada 2 ayat sama 146. Nah, 116-nya dulu ya. 148. Oh, 148. 116 ya, betul. Nah, ini dia. Sudah ketemu? Baik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha itu pun bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Waman, dan siapa saja yusyrik yang menyekutukan billahi Allah, menyekutukan Allah siapa saja, faqad dhalla, maka sungguh orang itu telah sesat, dolalan dengan kesesatan ba'ida yang sangat jauh. Nah, jamaah rahimakumullah, maksudnya dalam keterangan para ulama itu kalau ada orang berbuat syirik kemudian tidak tobat dan terbawa sampai mati, nah itu tidak akan diampuni selamanya di neraka. Iya, selamanya di neraka ya, kalau syiriknya syirik akbar. Makanya hati-hati ketika kita menghadapi dalam persoalan dosa paling besar syirik ini. Khawatir terbawa sampai mati. Termasuk yang sedang kita bahas. Banyak kemusyrikan yang tidak kita sadari ternyata syiriknya syirkul akbar. Dosanya syiriknya syirik besar. Jamaah rahimakumullah, ada 2 dosa. Yang satu dosa yang bisa mengeluarkan dari Islam, ya, dosa kekafiran, kemusyrikan, kemudian bid'ah mukaffirah, bid'ah besar, karena ada 2 bid'ah itu nanti, ya. Kemudian munafik, nifak akbar, ada nifak asghar, nifak akbar. Nah, itu sudah jelas, ya. Ada yang kedua, dosa-dosa kefasikan, ya. Yang dosa kefasikan ini sebenarnya bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Zina, judi, mabuk itu kalau dilakukan tidak mengeluarkan dari Islam, masih statusnya dia Islam, tapi fasik. Cuma rentan, bisa sampai statusnya menjadi kafir. Ya. Kapan itu? Kalau dia menghalalkan perbuatan dosa kefasikan itu. Ada 2 fenomena misalnya, Pak ya. Kenapa kamu berbuat zina? Ah, Ustaz, jauh tipe majikan, gawe nage, wah tuh di offshore, ya. Nah, di offshore misalkan, dulu kalau di Kalimantan Timur, Balikpapan ada offshore di tengah laut, kemudian ngambil
mentah, minyak mentah. Dulu ada dua ya, Total sama Pertamina. Sekarang Total 2 tahun yang lalu kalau tidak salah udah dijual ke Pertamina. Saya pernah pakai chopper ke sana sama si kafir ya. Nah, kita ustadz, nah dia pendeta gitu ya. Pakai chopper ke tengah. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin kenapa kamu berbuat zina? Ustadz, jauh tipe majikan. Saya di sini 20 hari kan kerjanya 20 hari kerja, 20 hari libur. Bayarnya sealaihim itu besar. Ya, Pertamina ya kerjanya. Nah, kamu berbuat zina itu gimana sikap kamu? Saya tahu Ustaz itu dosa besar. Saya tahu itu surat Al-Isra ayat 30, 31, 32 itu saya paham. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu muslim, kamu hamba Allah, tapi kamu berbuat fasik. Masih diakui statusnya sebagai hamba Allah. Tapi rentan kepada orang yang kedua. Orang yang kedua, dia tidak berbuat zina misalkan. Apalagi kalau berbuat zina ya. Orang yang kedua ini tidak berbuat zina. Kemudian kita tanya, kenapa kamu diam saja ketika melihat orang yang berzina? Entah dibuburak. Ustaz, zina itu menurut saya halal hukumnya. Dia kafir. Meskipun sholat, dia kafir. Kenapa? Dia menjadikan kata Allah itu statusnya haram, dia halalkan. Berarti membuat hukum menandingi hukum Allah. Nah, usah tuh ngeunah keneh nu kahiji cenah. Nah, dosa tuh ngeunah dosa mah. Kabeh oke gitu ya. Persoalannya ini dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ini dia melakukannya karena kondisi yang menuntut dia, kemudian dia terpedaya dengan setan, tapi masih meyakini kalau zina itu perbuatan dosa. Ya. Kaidahnya nanti ada kaidahnya. Nahnu la nukafir ahadan min ahlil qiblati bidanbin ma lam yastahillah. Kita tidak boleh mengkafirkan saudara kita ahlul kiblah orang muslim selama karena perbuatan dosa kefasikannya, selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosanya. Nah, begitu. Ini sekilas saja gambaran tentang dosa besar ya. Baik. Kita kembali kepada pembahasan. Bentuk-bentuk kemusyrikan kemarin kaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ternyata kita temukan keterangan-keterangan baik itu secara nyata di lapangan ataupun apa yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Ternyata ada kemusyrikan di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak yang tidak disadari kan Pak kemarin ketika kita bahas ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita lihat dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zumar, surat Az-Zumar surat 39. Saya sudah ngajarkannya ke ibu bapak, kalau buka ayat Al-Quran itu harus lebih cepat daripada ngitung uang. Baik, surat 39 ayat yang ke-63, 64, 65 sampai yang ke-66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afa ghairallahi, katakanlah oleh Muhammad, ingat ya disiplin ilmu tafsirnya. Kalau ayat diawali dengan qul, ini masalah prinsip berarti ya. Qul huwallahu ahad, qul amrabil falaq, qul amrabin nas ya. Masalah tauhid. Qul, katakanlah oleh Muhammad, afa ghairallahi, apakah kepada selain Allah ta'muruni, kalian memerintahkan diriku a'budu, untuk mengibadahinya, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ya, ini bahasa Al-Qur'an ini. Kan para pembesar kaum yang tidak mengerti urusan tauhid, yang tidak mengerti urusan akhirat, meskipun diembel-embeli dengan profesor, doktor, di belakangnya ada MLM. Nah, tapi kalau nggak ngerti akhirat, bahasa Al-Quran tuh jahilun, tetap ya. Bukan tidak bisa baca tulis ya. Ngitung jago gitu ya. Urusan dunia bisa, tapi nggak ngerti akhirat, nggak ngerti siapa Robnya sesungguhnya. Kemudian Nabi Muhammad suruh tegas di sini karena persoalannya dosa besar gitu. Qul, katakanlah oleh Muhammad kepada pembesar kaum paman-pamanmu itu,
Afa ghairallahi, apakah kepada selain Allah, ta'muruni, kalian memerintahkan diriku, a'budu, untuk mengibadahinya, ayyuhal jahilun, hei wong-wong sing bodoh. Kalau terjemahan Tuan Hasan, ya, Tuan Hasan di Al-Furqan, ya, Al-Furqan itu tafsir terjemahan Al-Quran oleh Tuan Hasan, Allahu yarham, ya, termasuk tokoh Persis, ya, yang membawa kejahiliahan manusia menuju Islam yang terang benderang. Pada awal-awal para ulama dulu menyebarkan Islam di Indonesia khususnya, itu ada karya beliau Al-Furqan. Itu agak halus menerjemahkannya, ya. Apa menerjemahkannya? Katakanlah oleh Muhammad, apakah kepada selain Allah kalian memerintahkanku untuk mengibadahinya, wahai orang-orang yang tidak berpengetahuan, gitu ya. Beliau agak halus gitu. Tapi kalau jahilun, orang bodoh, jahiluna, orang-orang bodoh, ya. Ini yang diajak bicara profesor, Pak, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kalau ngajak kepada bertuhan selain Allah, apapun itu bentuk Tuhannya, ya, sadari atau tidak, tetap dia ini orang bodoh, ya, kalau ngajak untuk berbuat syirik. Saya masih ingat, Pak, kalau Bapak Ibu jalan-jalan dari sini ke Jepara, ya, Pantai Kartini. Jadi dari sini ke Semarang, nanti lewat lewat Mayong, ya, Kudus dulu sedikit, terus Mayong, dari Mayong Jepara. Jepara nanti di pojokan karena sudah buntu itu, ya, pantai utara. Nanti ada Pulau Panjang, ya. Dari Pantai Kartini nyebrang sekitar 15 menit ke Pulau Panjang. Kita jogging di tengah Pulau Panjang, dari start sampai finish di start lagi itu sebentar, ya. Di situ ada tempat tabaruk, ya. Orang-orang dari Lampung saya pernah ketemu, ya. Kemudian dari Jawa Barat paling banyak itu kalau nggak Sumedang, daerah Banten banyak itu, ya. Datang ke sana jalan kaki, Pak. Ngapain? Mau menemui kuburan yang sekitar 3 meter panjangnya kurang lebih, dan itu pakai aksesoris yang sangat menarik. Ditulisi makam keramat Syekh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aduh, bisa begitu, saya bilang. Syekh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada datang ke sana. Saya ngisi pengajian di teman-teman di Muhammadiyah di sana. Ada salah seorang jamaah bagian pariwisata, namanya Pak Amin, ya, Pak Amin, tapi Allah yarham sudah meninggal. Saya tanya, Pak Amin, kenapa kalau di sini Amir sama Amin? Pak Amin, kenapa itu ada Syekh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makamnya di sini? Saya bilang, Ustaz, jangan banyak bicara, katanya. Income itu bisa besar dari orang-orang yang suka begitu. Jadi kalau digali itu kosong semen aja itu, katanya. Masya Allah. Nah, itu syirik tanpa sadar. Kalau semennya berbicara, alhamdulillah aing jeneng cek semen. Semen itu gak ada apa-apanya itu, ya. Jadi biar ini dapat, ya, income untuk Pemkot setempat. Alhamdulillah min dzalik. Kalaupun itu memang benar ada jasadnya, tetap juga syirik, kan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang mengarahkan orang lain untuk berbuat syirik di situ, orang pelaku syiriknya dosa besar. Yang memfasilitasinya dan menekannya itu jauh lebih besar dosanya, ya, karena memfasilitasi orang untuk berbuat syirik. Nah, aneh-aneh. Itulah Indonesia. Suka aneh emang, ya. Alhamdulillah jadi orang Indonesia, bersyukurlah, ya. Ujiannya banyak, ya. Waktu pertama kali terjadi virus corona, yang susah apa, Pak? Masker toh. Waktu Delta yang susah apa? Oksigen. Tapi ketika Omikron yang susah apa? Minyak goreng, ngasih tengarti, ya. Itu nyambung gitu. Bahkan ada rumor katanya mau nikah antara Delta dengan Omikron. Nah, nanti lahirlah Delkron. Orang doakan sing sakinah mawaddah warahmah. Itulah Indonesia. Bersyukurlah di Indonesia. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat 65-nya. Allah menjelaskan tentang dahsyatnya dosa kemusyrikan. Walaqad uhiya ilaika,
dan sungguh aku, kata Allah, telah mewahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan telah aku wahyukan juga kepada orang-orang sebelum kamu. Apa isi wahyunya? Lain asyrokta, jika kamu menyekutukanku, kata Allah, dalam ibadah di masjid, mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di luar masjid, sadar ataupun tidak dia jatuh terhadap kemusyrikan, maka ada dua bahaya besar. Satu, layah batonna amaluka. Perhatikan, kalau Allah berfirman tidak sekedar berfirman, tapi di situ menggunakan melahirkan banyak tarbiyah dan hikmah, ya. Karena namanya juga mukjizat. Jangan lupa ya, bismillah. Di situ ada kalimat dua bahaya besar ketika kita melakukan kemusyrikan. Nah, ini kita tampilkan ayat-ayat ini terlebih dahulu agar kita jera, karena banyak orang yang menganggap biasa dalam urusan ini. Satu, la yah baton. Layah baton, ya. Layah baton amaluka. Perhatikan Pak, Bu, di sini ada nun taukid, penekanan makna. Di sini juga ada lam taukid, penekanan makna. Berarti ada dua stressing. Dan nunnya di sini, kalau dalam bahasa nahwu itu ada nun taukid khafifah, layah baton. Nah, ini kalau nunnya nun khafifah, khafifah itu stressingnya ringan. Ya. Kalau nyuruh duduk, duduklah, silahkan duduklah. Nah, itu ringan, namanya khafifah. Tapi kalau di sini dalam ayat itu pakai nun taukid tsakilah, penekanannya lebih. Mau tidak mau, pokoknya kamu duduk. Nah, itu beda, ya. Layah batonna, dua stressing. Kalau kamu berbuat syirik, menyekutukan Allah dalam ibadah, di masjid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di luar masjid memiliki Tuhan selain Allah, ya. Layah batonna, benar-benar pasti tidak diragukan lagi akan hilang apa? Amaluka, amal solehmu yang pernah kamu lakukan. Itu dahsyatnya. Makanya hati-hati dengan yang namanya kemusyrikan. Yang kedua, wala takunanna. Di situ juga ada dua stressing lagi, ya. La takunanna minal khosirin. Dan kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, la takunanna. Kalau khafifah la takunan. Tapi kalau ini stressingnya lebih, namanya nun taukid tsakilah. Wala takunanna, kalau kamu berbuat syirik Muhammad, benar-benar bahaya yang kedua dari kemusyrikan itu, benar-benar tidak diragukan lagi kamu ini wahai Muhammad menjadi bagian minal khosirin, orang-orang yang merugi. Ya. Kenapa di dunia tidak diakui amalnya, di akhirat sudah Allah tebarkan neraka jahanam, dan itu kekal di dalam neraka, maka disebut minal khasirin. Nah, ini dua efek besar bahaya dari berbuat syirik. Baik. Nah, sebenarnya bentuk kemusyrikan ini banyak, ya, karena kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita jelaskan satu saja, yaitu kemusyrikan di dalam Asmaul Husnanya yang dijelaskan kemarin. Makanya ilmu yang sudah disampaikan kemarin tentang syirik dalam Asmaul Husna, kade ibu bapak sing apik, ya, sing apik dalam urusan ini. Fintani mujibatani faqala rajulun mal mujibatani qala man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, hadis sahih, ada dua hal yang memastikan
Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa dua hal yang memastikan itu? Satu, kata Nabi, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa saja orang yang mati dalam keadaan tetap tidak tobat, membawa kemusyrikannya, menyekutukan Allah, dia pasti masuk neraka, kekal. Wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Dan siapa yang mati dalam keadaan tidak punya penyakit kemusyrikan, maka dia pasti akan masuk jannah. Ini harga mati. Ya. Kalau orang bilang NKRI harga mati, kalau kita tauhid ini harga mati. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ayatnya yang kemarin. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah salah satu dari sekian dan mewakili Asmaul Husna yang lainnya. Kalau kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk kemusyrikan dalam Asmaul Husna, nah sekarang ada bentuk-bentuk amal soleh bagaimana mengamalkan Asmaul Husna. Ya. Taib. Jamaah rahimakumullah. Satu, mengamalkan Asmaul Husna itu adalah dijadikan wasilah, dan itu bagian adab sebelum berdoa memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Badai sadayana mangga tecangkel masalah 88. Ya, misalkan ibu pingin urusan dunia, yo tafadhol, terlebih dalam urusan akhirat, ya. Nah, sambil menghadap ke kiblat, kan adabnya berdoa itu begitu. Kemudian dalam keadaan punya wudu, kemudian menengadahkan kedua tangan, hadisnya sudah disampaikan. Kemudian setelah itu sebelum kita menyampaikan hajat kita kepada Allah, panggil dulu nama Allah SWT. Karena itu bagian dari mengamalkan Asmaul Husna. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Razzaq. Nah, kemudian setelah itu sebutkanlah ya apa yang menjadi hajat kita. Itu adabnya. Dalilnya mana? Surat Al-A'raf yang pertemuan kemarin, ayat yang ke-180. Nah, itu dalilnya. Mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu? Yang pertemuan sebelumnya itu. Walillahi, dan milik Allah. Apa itu? Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Fad'u, maka berdoalah kalian semuanya kepada Allah. Kata ganti kalimat tunggal sebelumnya. Fad'u, maka berdoalah kalian kepada Allah, biha, dengan perantaraan Asmaul Husna. Hanya kembali kepada Al-Asmaul Husna, ya. Maka berdoalah kalian semuanya kepada Allah, biha, dengan perantaraan Asmaul Husna. Jangan selonong boy. Datang Allah nyuhunkeun inopa ya Allah. Itu sopan pisan ka Allah teh. Nah, menghadap ke kiblat di tempat yang mustajab. Misalkan kalau di Madinah di Raudhah, ya. Kata Nabi kan, baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu dari sekitar Madinah paling mustajab di situ. Ya, sekarang sudah dibuka lagi, Pak, katanya. Bagi yang umroh mau jam berapa juga silahkan. Antara rumahku dan mimbarku di situ kiblatnya. Ini biasanya karpetnya hijau kalau tidak salah ya. Karpetnya hijau. Disitulah taman dari taman-taman surga. Tempatnya mustajab. Kemudian di waktu mustajab. Nah, kapan waktu mustajab? Banyak waktu mustajab itu. Satu, ketika turun hujan. Kalau kita pas turun hujan kumaha Bu? Kamari hujan, ayeuna hujan deui. Can garing baju ge. Padahal ayat-ayat menjelaskan tentang hujan itu anugerah sebenarnya. Ya, banyak sekali ayatnya. Itu anugerah hujan itu. Ya, jangan dicela. Saya dulu waktu kalau ada orang Arab ke pesantren, saya disuruh jadi guide-nya, pergi-pergi. Lucu, jenggotan, geus kolot, ulama hadis. Jarang hujan di ditu. Pas di ditu hujan marengbal barudak dibuka bajuna. Wah, pangkolotna di. Masya Allah, hadhihi fadlu min Allah, ceria gulingan atau jeung barudak santri. Citeh, Syekh, limada tafrah jiddan anta? Kenapa bungah pisan? Kunaon bungah pisan? Hujan di ditu mah cenah gitu. Nah, terus dalam ayat-ayat kata beliau hujan itu
anugerah, ya kita sambut anugerah itu, ya. Bahkan orang yang tidak punya anak suruh hujan-hujanan, insya Allah Allah suburkan katanya. Karena anzal minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah turunkan air hujan dari langit. Nah, kemudian tanah yang kering kerontang ngahgar kena air hujan itu menjadi subur, dan kita diciptakan dari tanah subur itu bisa, ya. Ceria, udah tua, udah, masya Allah, ya, anugerah. Nah, jamaah rahimakumullah, maka jangan pernah mencela hujan kalau datang hujan. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab ketika hujan, ya. Kemudian kapan lagi? Ketika safar. Ya. Lagi safar itu banyak zikir, banyak berdoa. Waktu mustajab. Kapan lagi? Ketika kita dituduh, difitnah, ya, didolimi. Orang Sunda katanya nggak bisa bilang fa, itu fitnah. Nah, kalau kita difitnah, dituduh, tidak ada bukti, itu posisi ketika mustajab doa kita. Ya. Ibu kalau pas didolimi, dituduh, nah kita tidak melakukan hal itu, mau doa apa kepada orang yang menuduhnya? Mustajab loh. Coba kita uji ketulusan hatinya. Ya Allah, mudah-mudahan sing langkung soleh anu nuduh abdi teh. Da abdi mah teu ngalakukeun kitu. Sing saroleh keturunanana. Itu kalau doanya tulus begitu, wah, enggak lama Allah solehkan itu yang suka. Cukup saya yang jadi korban. Ya, jangan sampai ada korban yang lain. Karunya dia tambah dosa. Mau enggak ibu doa begitu? Nah, ya Allah mumpang abdi teh. Difitnah, didolimi waktu mustajab. Ya Allah, sing cilaka eta jelema. Meskipun itu dikabulkan oleh Allah karena posisi kita makbul ketika dituduh itu, tapi kesempatan juga untuk memperbaiki dia. Terus kapan lagi? Selain dari safar, turun hujan, ada juga waktu mustajab. Kata Nabi, ad-du'a'u bainal adanaini la yuraddu. Doa antara dua adzan, maksudnya adzan yang pertama dan iqomah. Nah, iqomah itu disebut adzan oleh Nabi dalam hadis ini. Antara adzan dan iqomah ada jeda waktu, ulah pikirkeun komo ngarobrol mah ulah. Kesempatan berdoa itu mustajab. La yuraddu, tidak akan ditolak doanya. Ya. Itu masih ada jamaah yang habis adzan, salat sunnah qobliyah selesai, masih ada waktu. Masih tetet, masih jauh ya, 5 menit lagi. Kamari kumaha dinya sahur jeung naon? Kalau ngobrol gitu, kesempatan berdoa ya. Terus kapan lagi? Ya. Termasuk ketika dikabulkannya doa kalau kita masuk di multazam. Ya. Multazam itu rukun Hajar Aswad, geser sedikit, di situ ada pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad disitulah yang disebut dengan multazam. Kemudian termasuk dilurus dekat makom Ibrahim, bukan makam ya, makom dari koma yakumu, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim ketika memperbaiki atau membina Ka'bah. Ya. Geser sedikit, ya, di situ ada bata yang tersambung antara rukun Syami dengan rukun Iraqi, namanya apa? Hijr Ismail, tempat hentakan kedua kakinya Nabi Ismail ketika masa baru dilahirkan itu. Nah, itu juga tempat yang mustajab. Termasuk juga Sofa dan Marwah, tempat mustajab. Itu urang ngahuleng kali itu. Alhamdulillah anjir, ayeuna urang geus nepi ka Marwah. Baheula mah baca sejarah, oh kieu cenah Marwah. Tong ngobrol ieu tempat mustajab. Oh gitu, minta motor, minta mobil, mah silakan. Hayang kawin deui mau silakan boleh. Kalau berdoa tuh jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus. Ingatkan itu waktu mustajab ya. Ayo ikhwah rahimakumullah. Nah, ketika masa-masa itulah kita kesempatan untuk menyandarkan diri kepada Allah SWT, dan ketika berdoa panggillah nama Allah, terutama dua nama yang mewakili nama-nama yang lain. Ya Rahman, Ya Rahim. Nah, itu sebutkan. Mau 7 silahkan, mau 9 silahkan, mau 3 silahkan, Asmaul Husna. Sebelum kita menyampaikan doa hajat kita kepada Allah, panggil nama-namanya. Nah, berdasarkan surat Al-A'raf ayat 180. Fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah biha dengan perantaraan Asmaul Husna. Jamaah rahimakumullah. Kemudian sebenarnya ada 3 ya,
tawasul, dan ini juga bagian dari tawasul istilahnya ya. Tawasul dengan Asmaul Husna itu seperti itu caranya. Ada 3 tawasul yang dibolehkan, selain itu haram ya. Yang kedua apa? Tawasul dengan amal soleh ya. Kita lihat dalilnya surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah di sini surat ke berapa? Ya, surat ke-5. Kalau beda dengan Quran saya ada si'ah yang bahaya. Ya. Surat Al-Maidah ayat 35. Ya, betul. Sudah ketemu? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wabtagu, dan carilah oleh kalian apa? Ya. Wabtagu, dan carilah oleh kalian ilaihi, untuk menuju Allah apa? Al-wasilata. Al-wasilata itu jalan ya. Carilah perantara yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Nah, al-wasilah di situ dalam tafsir Ibnu Katsir disebut al-amalu as-salih. Nah, carilah amal soleh kalian yang pernah kalian kerjakan, dan itu jadikanlah sebagai wasilah untuk menyampaikan hajat kalian kepada Allah. Jadi sebelum kita menyampaikan doa-doa kita, ya, proposal kita kepada Allah, nah, kita sebutkan kita pernah beramal soleh, ya. Sebagaimana Ashabul Kahfi, ya. Ada 3 orang kata Nabi dalam hadis sahih, dia masuk ke gua, kemudian atas izin Allah dan kuasanya tertutup, ya. Kemudian ditidurkan berapa lama, ya, sampai ketika bangun, kemudian nggak bisa keluar. Orang yang pertama dia tawasul dengan amal solehnya. Ya Allah, saya dulu ya punya ibu ya. Dia dalam keadaan sudah tua. Kemudian aku tiap pagi aksiru halib ya, memeras susu kambing ya. Sebelum dia bangun, aku berdiri di sebelahnya sampai dia bangun dan tidak berani membangunkannya. Sampai dia bangun, beliau bangun, baru saya kasihkan tiap pagi. Maka dengan perantaraan amal solehku inilah, bukakan pintu mulut gua itu. Geser sedikit. Tapi belum bisa keluar. Orang kedua, dia berdoa, bertawasul. Ya Allah, ya Rabb, dulu saya ini pernah mencintai seorang WTS, ya, seorang pezinah. Dan aku bawa uang banyak. Ketika mau berzina, aku teringat dengan siksamu, nerakamu. Maka aku sadar, kemudian seluruh uangku aku kasihkan kepada dia. Dan ternyata dengan ketulusan itu, pezinah tadi juga sadar, ya, taubat. Dengan amal soleh inilah. Nah, jadi kalau ada niat untuk berbuat dosa, nggak jadi Pak, karena takut kepada Allah, itu bagian dari amal soleh, dapat pahala. Tapi nggak direncanakan, ya. Isuk tinggal rek ngan mual dijadikan. Itu direncanakan namanya ya. Ini mah memang tulus sakoreleng gitu ya, dibukakan oleh Allah. Orang yang ketiga, ya Allah, saya dulu punya pekerja, ketika mau saya kasih upah dari sekian pekerja itu ada satu pekerja yang dia tidak hadir. Maka upahnya aku belikan 2 ekor kambing ya, jantan betina, sampai bertahun-tahun jadilah hampir mendekati jumlah 100 ya, itu dalam hadisnya. Sampai sekian mendekati 100. Kemudian orangnya datang, aku serahkan seluruhnya tanpa aku juga menghitung modalnya yang dia keluarkan. Dari 2 jadi sekian, jadi 100. Dia datang, aku serahkan semuanya. Ini amal soleh. Maka dengan amal soleh inilah bukakan. Akhirnya pintu mulut gua itu bisa terbuka dan keluarlah mereka dengan selamat. Nah, ini namanya tawasul dengan amal soleh. Termasuk juga tawasul dengan amal soleh itu kalau kita lihat dalam surat Al-Qasas, cuma kisahnya panjang. Imam Nawawi menyatakan ini bagian dari bentuk tawasul dengan amal soleh. Dilihat pada surat Al-Qasas, itu surat keberapa? 28. Nanti dibaca sendiri terjemahannya, panjang kisahnya dari ayat 24 sampai yang ke-25 ya. 25, 26 sampai 27. Kisah tentang Nabiullah Musa alaihissalam yang menjadi DPO ya, data pencarian orang kalau sekarang DPO,
sama bapak angkatnya sendiri, yaitu Profesor Dr. Fir'aun. Ya. Cari-cari karena banyak menyakiti kebijakan istana gitu ya. Nah akhirnya dikejar-kejar, pergilah selama 7 hari 7 malam dalam tafsir itu, pergi ke satu negeri yang di situ ada Nabi Su'aib, namanya Madyan, negeri Madyan. Beliau setelah itu berteduh di bawah pohon, melihat ada 2 putrinya Nabi Su'aib sedang mengambilkan air untuk gembalaannya. Agak kesusahan. Musa menawarkan jasa tanpa melihat wajah mereka karena menjaga kesuciannya. Nabi Musa ambilkan air, kemudian dikasihkan, udah beres, nggak banyak ngomong, ya balik lagi. Kemudian duduk dan berteduh di bawah pohon. Kemudian dia berdoa pada ayat yang ke-24-nya. Doanya ini tidak ada yang bisa memahami maksudnya kecuali harus satu trayek, harus sama-sama Nabi dan Rasul baru paham. Ya. Apa doanya? Fasaqalahuma, setelah mengambilkan air untuk gembalaan kedua putrinya Nabi Su'aib, tsumma tawalla ila dhilli, kemudian Musa berteduh di bawah pohon. Faqala, kemudian dia berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Pertanyaannya, itu ketika berdoa diawali dengan apa? Rabbi, ya. Nah, itu tawasul dengan Asmaul Husna. Kemudian mana tawasul dengan amal solehnya? Nah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya apa yang akan Engkau berikan kepadaku faqirun, aku sangat membutuhkannya. Gak akan ada yang paham nih manusia biasa tentang murni inti atau kedalaman doa ini kecuali para nabi. Makanya salah satu dari putrinya Nabi Su'aib ketika pulang menyampaikan, Pak, ya, kalau dalam tafsirnya itu dari salah satu di antara 2 putrinya Nabi Su'aib yang menaruh rasa suka cinta kepada Musa. Jadi ada kisah cintanya juga di sini, ya. Nah, kemudian setelah itu menyampaikan, ya, Pak, tahu nggak Bapak, ya kalau dibahasakan sekarang, Pak, tahu nggak Bapak, ini gembalaan kita airnya diambilkan oleh pemuda, nggak banyak ngomong, nunduk pemudanya. Kemudian sudah mengambilkan air, dia berteduh di bawah pohon. Nabi Su'aib seorang nabi, ada firasah. Apa yang dia ucapkan ketika di bawah pohon itu? Nyampaikan, ada kalimat ini Pak, tapi saya tidak paham ini kalimatnya kenapa begini. Ya. Setelah disampaikan, ya, langsung karena sama-sama satu trayek tadi, sama-sama Nabi Rasul, kata Nabi Su'aib, panggil dia, bukan sekedar pemuda dia orang soleh, bukan sekedar orang soleh, tapi dia seorang Nabi. Akhirnya dipanggil. Nah, makanya pada ayat 25-nya, ya, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihyain. Salah satu di antara putrinya Nabi Su'aib itu datang menghampiri Musa. Wahai pemuda, Bapak bilang suruh jemput ke sini. Ayolah ke rumah Bapak, gitu ya. Nah, Musa ini orang yang hebat, Pak, ya. Kemudian apa? Musa nggak bilang begini, wah kesempatan ayah lauk, enggak, ya. Tapi Nabi Musa mengatakan, kamu ini berjalan di belakang saya di belakang kamu. Nanti kamu tunjuk ke kanan ke kiri sampai ke rumah bapakmu. Ini laki-laki yang hebat, ya. Namun orang yang busuk hatinya, kesempatan sok diharap banyak diharap. Sing hade lempang teh sing hade. Musa tidak. Nah, ketemu dengan bapaknya, diceritakanlah kasusnya. Kemudian apa jaminan, ya, suaka dari Nabi Su'aib, ya. Dilihat di penghujung ayatnya dari 25 itu. La takhaf, ya, jangan takut wahai Musa, kalau sudah masuk ke wilayahku, ke rumahku, najauta minal qaumid zalimin. Kamu akan diselamatkan oleh Allah dari rongrongan orang-orang yang zalim. Nah, apa tawasulnya di sini? Ternyata Pak, tawasulnya itu dengan amal soleh berupa ngambilkan air untuk gembalaannya. Setelah ngambilkan air untuk gembalaannya, ini doa, ini tawasul. Kemudian beliau berteduh di bawah pohon, baru menengadahkan kedua tangannya. Nah, kalau diebrehkeun, dieceskeun, ya Allah abdi teh parantos nyanak cai amal soleh kanggo 2 putri untuk gembalaannya dia. Dengan perantaraan tenaga yang kau berikan kepadaku, aku beramal soleh untuk mengambilkan air untuk gembalaannya. Maka saya terhadap apa yang Engkau berikan kepada saya, wahai Allah, saya sangat membutuhkannya. Maksudnya apa? 7 hari 7 malam saya lapar dan haus, minta makan kepada Allah. Nah, itu isi doanya. Ya.
Kan ucapan dan sikap seseorang tuh menunjukkan kualitas ilmunya. Kalau bukan nabi itu togmol. Ya Allah abdi teh tuh kurang kumaha ya Allah. Terus nyanakeun cai, ayeuna abdi teh lapar, haus, pasihan lah ya Allah. Eta mah lain nabi berarti kalau doanya begitu. Ya. Tidak berkualitas isinya. Tapi ya Allah, saya sudah beramal soleh mengambilkan air untuk gembalaan gadis itu. Itu tawasulnya dengan amal soleh. Kemudian setelah itu, sungguh terhadap sesuatu yang akan engkau berikan kepadaku. Ya tadi makanan, minuman, ya, karena 7 hari 7 malam tidak makan. Sesungguhnya sesuatu yang akan engkau berikan kepadaku, fakirun, merendah. Sungguh aku ini ya Allah sangat membutuhkan. Saking lapar dan hausnya. Ya. Nah orang-orang dulu kan begitu. Kalau saya baca-baca dalam sejarah itu, para sahabat, tabi'in, orang hebat, banyak ilmu itu, ketika bertanya kepada tetangganya, itu dengan bahasa yang penuh dengan ilmu. Ya. Apa coba tanyanya? Kalau mau sedekah, gimana? Halja al-fa'ru fi baitik, katanya. Apakah ada seekor tikus ke rumah kamu? Kata orang itu dengan rendahnya, alhamdulillah, selama ini tidak ada tikus di rumah saya. Kata kawannya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang itu alhamdulillah, ini innalillahi. Berarti tidak ada makanan gitu maksudnya. Coba orang sekarang, kumaha ayat tikus kalau rumah, wah, udah harun bukan masuk kalian. Orang dulu enggak, ya. Bertanyanya penuh dengan ilmu. Jadi diajak berpikir, ya, gitu. Karena ada ilmu. Baik. Yang ketiga, tawasul yang dibolehkan berdasarkan Quran dan Sunnah adalah tawasul dengan orang soleh yang masih hidup, di garis bawah, yang masih hidup, ya. Kalau di sana ada orang soleh sudah meninggal, ya, kemudian kita datang kepadanya menyampaikan punten pangdugikeun ka Allah Subhanahu wa taala, da abdi mangaraos seueur dosa, ari pangersama soleh teras pangdugikeun ka ditu, mudah-mudahan kahoyong abdi hajat abdi tiasa dugi ka ditu. Itu namanya tabarruk, ya, minta berkah kepada orang yang mati. Nah, tawasul itu dibolehkan mendatangi orang yang soleh tapi masih hidup. Nah, kita lihat dalilnya. Dibuka surat An-Naml, surat An-Naml surat keberapa ya? Masya Allah. Nah ibu-ibu, wah ini ngajawab dehnya. Masya Allah. Katanya otak kanan yang paling kuat itu ibu, ya, dibandingkan bapak-bapak. Bapak-bapak sok lempeng we gitu. Nah, taib. Ayat 80 ya. Ayat 80. An-Naml ya, surat 27 ayat 80. Sudah ketemu? Ya, baik. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad, kata Allah, la tusmi'ul mauta, kamu tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati bisa mendengar. Wala tusmi'us summa, dan kamu juga tidak bisa menjadikan orang yang tuli, ya, bisa mendengar, nggak bisa. Jadi orang yang sudah mati nggak bisa dengar, orang yang tuli juga nggak bisa menjadikan mereka bisa mendengar, nggak bisa. Ya, itu kalau orang sudah mati ya sudah. Gitu. Wala tusmi'us summa du'a, dan kau tidak bisa menjadikan orang yang tuli itu bisa menjawab harapan atau menjawab doamu. Ya. Jadi tolong pangdugikeun ke Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah itu orang yang sudah mati tidak bisa kamu jadikan dia bisa menyampaikan hajat kita. Dan orang yang mati tidak bisa kamu jadikan dia bisa mendengar. Makanya dalam hadis, ya, itu kalau ada yang meninggal, jika dia disiksa, hanya 2 makhluk saja yang tidak bisa mendengar, manusia dan jin. Ya. Tapi makhluk yang lainnya, hewan-hewan itu bisa mendengar. Makanya Rasulullah SAW pernah dengan sahabat, ya, melewati di atas kendaraannya, kemudian melewati ada beberapa kuburan di situ. Kemudian kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi itu nggak bisa jalan, ya, diam saja di situ sambil berontak begitu, ya. Nah, Nabi kemudian turun, kemudian ada pelepah korma, beliau ambil pelepah korma itu, kemudian dipatahkan, tancapkan di kuburan yang satu, tancapkan di kuburan yang sebelahnya. Kemudian beliau berdoa,
la'allallahu ayyukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan, karena Nabi tidak punya hak untuk menghilangkan seluruh bentuk siksaan, tapi hanya sebuah harapan, itu pun meringankan. Jadi kalau dari 100% siksaan paling diringankan 10%-nya, ya. Mudah-mudahan kalimatnya juga, ya, karena itu hak prerogatif Allah. Mudah-mudahan Allah meringankan siksaan kepada dua hamba yang ada di alam barzah ini malam yaibasa, selama pelepah korma masih basah. Artinya kalau sudah mengering kembali lagi kepada siksaan semula. Itu berontak, ya, kendaraannya. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang diperbuat oleh dua hamba itu?" Kata Nabi, "Amma ahaduhumal akhar faya'malun namimah." Salah satu di antara keduanya ini pelaku namimah. Namimah itu suka ngadu domba. Orang tidak ada masalah si A sama si B. Dia datang menjadi pihak yang merecuhkan pembisik yang handal. Weh, kamu manya era tuh awak badag gitu, era kuno eta. Oh, tingali ke. Maneh leutik-leutik ge cangker cenah. Piraku kuno gede gitu. Purahan setan lain. Akhirnya jadi pasea. Nah, orang yang numasiakeun dua orang yang tidak ada masalah atau masalahnya sudah beres, itu namanya ngadu domba, disiksa itu. Ya, di dalam alam barzah. Kalau tidak tobat. Adapun yang kedua, la yastatiru min baulihi. Ketika buang air kecil, dia tidak membersihkan zakarnya, ya. Dinaban gitu, sur. Ada yang begitu kan, ya. Mudah-mudahan sudah tidak jadi supir lagi, ya. Mantan supir truk. Baik. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, saya baca juga dalam beberapa hazanah tentang kuda. Nah, ini ya, berbicara kuda ini nikmat sekali, ya. Orang-orang salaf dahulu, orang-orang soleh dahulu, ya. Nabi juga kan begini. Dalam riwayat ada Mu'ad bin Jabal, ya. Hudzaifah bin Yaman, itu kan orangnya lembut, Pak. Jadi meuli kudana ge siga karakter beliau we gitu nya. Leuleus kuda teh gitu. Nah, kata Nabi, "Cik cenah ka dieu cenah. Urang cobian heula, setiap kuda yang ditunggang oleh Nabi pasti menjadi agresif. Nah, jadi ceria hidupnya itu ceria. Ya. Nah, sehingga ketika ditunggang oleh pemiliknya, aneh, ya Rasulullah kok bisa jadi agresif? Nah, ada rahasianya kan. Terus orang-orang dahulu, salah satu di antara rahasianya biar kuda ini agresif, kalau sudah ahli di atas kuda, Pak, itu paling nikmat kuda yang galak, itu agresif, ya. Dan kuda-kuda Arab itulah yang agresif. Jadi tidak pernah dikatakan kesatria yang tangguh kalau tidak pernah menunggang di atas kuda-kuda Arab. Ya. Itu orang dulu kalau ada kuda, beli kuda malas. Kudanya malas karakternya. Satu-satunya di antara sekian cara untuk menjadi agresif dan menjadi sehat, ceria kuda itu, banyak caranya. Salah satunya yang paling efektif, bawalah ke kuburan orang-orang kafir. Betul itu dalam kitabnya, ya. Jadi dibawa ke kuburan orang-orang kafir. Karena kan orang kafir disiksa, di alam barzahnya disiksa. Jadi kuda dibawa ke situ pasti agresif, ya. Saya sudah coba masalahnya. Dari sini ke Arjasari. Nah, di situ ada SD belok kiri. Namanya kampung apa namanya? Sebelum Arjasari, Pak, ya. Itu masuk kecamatan Arjasari. Lebakwangi. Itu tempat akhir kehidupan orang-orang kafir, bukan non muslim, kafir. Nah, gitu. Lewat situ kuda teh cungak cinguk purotok tarik. Nah, kuda teh ditunggu jo ngaberetek gitu. Oh, baru ingat ternyata di situ tempat kuburannya orang-orang kafir. Jadi dia mendengar bagaimana siksaan dan jeritan orang kafir yang sedang disiksa. Tapi harus kuda, Pak. Kalau Bapak bawa Mitsubishi kuda ya tergantung kita mijitnya situ. Innova kayak ngahulang ya biasa mau kemana juga tergantung kita. Karena nggak ada nyawanya. Coba nanti bawa ya. Bapak berkuda supaya ceria bawa ke tempat gitu ya. Tapi kalau ke pekuburan muslim ya biasa saja. Saya ketika di Sambas ya. Sambas itu Kalbar, Pontianak, Singkawang, nanti ada Mempawah, ada Sintang, ada yang ke sana lagi Sambas. Nah, itu perbatasan Indonesia Malaysia, ada namanya Teluk Keramat. Nah, alhamdulillah camatnya orang muslim, ya, Pak Haji Suhud.
nggak tahu masih ada apa enggak, dulu masih chatting. Nah, beliau ini cerita, Ustaz katanya, ya, nggak ada Ustaz kan di sana. Ustaz, nih Ustaz kalau tahu Ustaz katanya, saya nih alhamdulillah ya hampir keluar dari Islam dan ikut misionaris. Kenapa? Ustaz kesininya sebulan sekali kata dia, kadang juga setahun sekali. Manalah saya dapat wahyu, dapat ilmu katanya. Nah, mereka tiap hari Ustaz, tiap hari mereka gantian, sepekan gantian, ngasih buku, ngasih ceramah. Hampir saya keluar dari Islam masuk agama mereka, tapi Allah punya cara. Nah, caranya bagaimana saya tanya Pak Haji Suhud? Caranya itu begini Ustaz. Setiap ada, kan 10%-nya orang muslim di situ, mayoritasnya itu paganis ya. Kemudian ada yang ke Konghucu, ada yang ke Protestan, Katolik. Nah, kalau ada orang yang kata beliau ya, non muslim, kalau bahasa kita kafir. Itu kalau ada yang meninggal, ngeri Ustaz. Itu dilihatkan videonya ke saya itu. Itu baru satu, kali ini baru satu. Ada yang meninggal jam 8 pagi itu, dia berontak ya. Kemudian dimasukkan ke kamar sama anaknya, ke kamar bapaknya, dikunci dari luar. Itu lagi meronta-ronta ya. Nah, dibonceng Pak Haji Suhud gitu. Pak Camat, ini bapak saya mau mati katanya. Lempeng masih kafir. Bapak saya mau mati katanya. Oh, ini yang berontak-berontak, iya bapak saya. Terus gimana? Ya sudah, Pak Camat pergi aja dulu katanya ke perbatasan. Gitu. Perbatasan di Teluk Kramat itu sudah kesananya Malaysia. Nah, nanti kalau duhur, kalau sudah mati saya kasih tahu bapak katanya. Pas mati Pak, itu dijemput Pak Haji Suhud. Kemudian kalau di sana kan nggak boleh buka kamarnya kalau ada orang kafir yang mati, kecuali harus orang yang punya kedudukan, camat lah gitu. Nah, saya buka Ustaz, Masya Allah. Itu saya lihat ya, tangannya sudah begini, kemudian kakinya sudah begini, ngeras, dan matanya melotot ini. Jadi kebayang bagaimana sakitnya ketika si kafir ini disiksa ketika dipisahkan ruh dari jasadnya. Tapi orang Islam Ustaz, meskipun dia ini awam, Ustaz tahu kan awam itu. Saya waktu itu di daerah Santaban sampai di daerah desa desa Keramat Teluk ya, di daerah ke dalamnya lagi. Nah, itu banyak sekali orang-orang awam muslim, tapi nggak pernah saya lihat matinya dalam keadaan berontak itu, nggak ada. Selalu tenang saja, padahal mereka awam. Nah, dari situlah mungkin cara Allah tetap hanya Islam saja yang benar kata dia. Sehingga saya nggak bisa dibawa oleh mereka. Dia lihatkan pidato-pidatonya mereka, para misionaris, buku-bukunya saya lihat. Nah, alhamdulillah dengan cara itulah makanya Allah punya banyak cara untuk menguatkan hati saudara kita kaum muslimin. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara mengamalkan Asmaul Husna itu dijadikan tawasul di dalam berdoa sebelum menyampaikan hajat, panggillah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fad'uhu biha. Itulah mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib. Jangan pernah ibu bapak ketika menghafal ayat Al-Qur'an susah, atau dalam urusan dunia misalkan jualan banyak yang ruginya, kemudian ditulislah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus Al-Muhaimin Al-Jabbar dan sekian Asmaul Husna, kemudian dilipat ya, dibakar, satukan dengan Arabica, kasih odol sedikit karena ini malam Lailatul Qadar, diminum, hafalan jadi kuat. Itu menghinakan Asmaul Husna. Ada ustaz yang begitu, ada yang begitu. Ya, kadang juga dilipat, kemudian disimpan dijahit, ya, nanti disimpan di laci tempat jualannya. Dengan ini nanti banyak yang beli, banyak ternyata yang beli betul itu. Ngaranyu kabeh. Ya. Nah, kalau ternyata banyak yang beli memang sudah takdirnya, bukan karena ini, kan gitu. Jamaah rahimakumullah, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu, nggak boleh, termasuk juga menghinakan Asmaul Husna. Baik, barakallahu fikum. Yang benar dari Allah, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.